Bayangkan kamu mewarisi sebuah rumah yang sedang terbakar. Kamu berhasil memadamkan apinya. Semua orang memujimu sebagai pahlawan. Tapi tidak ada yang membicarakan bahwa untuk memadamkan api itu, kamu meminjam uang yang cicilannya masih dibayar oleh anakmu, cucumu, bahkan mungkin cicit cucumu sampai hari ini. Itulah kurang lebih yang terjadi dengan warisan ekonomi Presiden B.J. Habibie. Rupiah memang diselamatkan, tapi ada harga yang hampir tidak pernah dibicarakan di buku sejarah resmi manapun. B.J. Habibie adalah salah satu presiden paling dikenang dalam sejarah Indonesia. Seorang jenius teknik penerbangan yang tiba-tiba harus mengelola negara yang sedang sekarat secara ekonomi. Rupiah yang sebelumnya berada di kisaran 2.500 per dolar, anjlok sampai menyentuh 16.800 rupiah. Dan dalam 17 bulan masa jabatannya, ia berhasil membawa rupiah kembali menguat ke kisaran 6.500 rupiah. Luar biasa? Tentu saja. Tapi di balik pencapaian itu, tersimpan 3 hal yang jarang diungkap. Pertama, daya beli rakyat yang jatuh. Kedua, obligasi rekapitalisasi senilai ratusan triliun yang masih membebani APBN kita. Dan ketiga, skandal BLBI, salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, yang justru lahir dari kebijakan penyelamatan Habibie sendiri. Di akhir video ini, kalian akan punya jawaban atas satu pertanyaan besar. Apakah Habibie benar-benar menyelamatkan Indonesia? Atau ia hanya memindahkan bencana dari hari ini ke masa depan? Untuk memahami apa yang dilakukan Habibie, kita harus kembali dulu ke titik paling gelap dalam sejarah ekonomi modern Indonesia. Kronologi krisis moneter 1998 memuncak pada bulan Mei dengan kerusuhan besar di Jakarta dan kota-kota lain, dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto. Pada 21 Mei 1998, di tengah tekanan politik yang semakin besar, Soeharto mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun. Wakil Presiden B.J. Habibie pun dilantik menjadi presiden. Tidak ada transisi yang mulus, tidak ada briefing panjang. Habibie langsung mewarisi negara yang sedang terbakar. Inflasi melonjak tajam, harga kebutuhan pokok naik drastis. Banyak perusahaan bangkrut akibat utang dolar yang membengkak. Gelombang PHK terjadi di berbagai sektor, dan perbankan nasional mengalami krisis besar. Bayangkan situasinya. Bank-bank di seluruh Indonesia mengalami apa yang disebut rush. Rakyat panik, antre panjang, menarik semua tabungan mereka karena takut bank-bank itu akan runtuh. Dan runtuh memang itulah yang hampir terjadi. Disinilah Habibie mengambil keputusan-keputusan yang akan membentuk Indonesia untuk puluhan tahun ke depan. Tapi justru di keputusan-keputusan inilah segalanya mulai menjadi kompleks. Habibie mengambil serangkaian langkah besar, menstabilkan sektor perbankan nasional, menjamin simpanan masyarakat di bank, melanjutkan program pemulihan bersama IMF, menekan inflasi, dan memulihkan kepercayaan investor. Pemerintah juga melakukan konsolidasi bank-bank milik negara dengan menggabungkan 4 bank pemerintah menjadi Bank Mandiri, yang kini menjadi salah satu bank terbesar Indonesia. Hasilnya, IHSG naik dari sekitar 200 poin menjadi 588 poin. Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh 15 hingga 16 ribu rupiah per dolar AS, perlahan menguat ke kisaran 6.500 hingga 7.000 rupiah. Secara angka, ini pencapaian luar biasa, tapi inilah bagian yang tidak diceritakan di buku sejarah resmi manapun. Untuk menyelamatkan perbankan, Habibie membutuhkan uang dalam jumlah yang tidak masuk akal besarnya. Bank Indonesia menyalurkan dana BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia, sekitar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank pada Desember 1998. Karena pemerintah tidak punya uang tunai sebesar itu, solusinya adalah menerbitkan obligasi rekap, surat utang negara, yang bunganya dibayar setiap tahun dari APBN. Total obligasi rekap yang diterbitkan mencapai sekitar 430,4 triliun rupiah
yang disalurkan ke 37 bank pada 1999-2000, salah satu intervensi fiskal terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dan inilah dampaknya yang nyata hingga hari ini. Selama bertahun-tahun, pemerintah membayar bunga obligasi rekap yang mencapai sekitar 60 triliun rupiah per tahun dari APBN, sebuah beban yang terus mengalir jauh setelah krisis 1998 berlalu. Setiap tahun, sampai hari ini. Dengan bunga berbunga, total BLBI ditambah obligasi rekap yang semula hanya sekitar 600 triliun rupiah, kini diperkirakan sudah menjebol APBN hingga 5.000 triliun rupiah. 5.000 triliun rupiah ditanggung oleh pajak rakyat Indonesia, termasuk kalian yang sedang menonton video ini sekarang. Tapi masalahnya tidak berhenti di sana. Dana BLBI justru banyak diselewengkan oleh para penerimanya. Berdasarkan hasil audit BPK pada Agustus 2000, ditemukan kerugian negara mencapai 138 triliun rupiah dari dana yang telah disalurkan. Uang yang seharusnya menyelamatkan rakyat dari krisis, digelapkan oleh para konglomerat pemilik bank. Dan siapa yang menanggung akibatnya? Alih-alih dibayar oleh pelaku kejahatan keuangan, utang itu justru ditanggung oleh rakyat melalui pajak. Obligasi rekap BLBI menjadi solusi darurat saat itu, tetapi efek jangka panjangnya menjadi bom fiskal yang terus menggerogoti ruang belanja sosial. Dari sudut pandang saya sebagai pengamat sejarah, ini adalah tragedi kebijakan yang paling ironis dalam sejarah Indonesia modern. Niat menyelamatkan negara, tapi mekanismenya justru membuka celah korupsi raksasa, yang dampaknya masih kita rasakan hari ini. Dan ada satu hal lagi yang jarang dikaitkan dengan narasi ekonomi Habibie. Pada 27 Januari 1999, pemerintahan Habibie menawarkan dua pilihan kepada Timur Timur, otonomi khusus atau kemerdekaan. Hasil referendum yang diumumkan pada 4 September 1999 menunjukkan bahwa hampir 78,85% penduduk Timur Timur memilih merdeka. Banyak yang memuji ini sebagai langkah demokratis dan berani, tapi ada yang tidak banyak dibicarakan. Salah satu alasan ekonomis di balik keputusan itu adalah bahwa Indonesia saat itu tengah dilanda krisis ekonomi parah, dan melepaskan Timur Timur dianggap bisa menghemat biaya pemeliharaan militer yang tinggi. Artinya, sebagian dari keputusan yang kita anggap heroik itu juga didorong oleh tekanan ekonomi yang sedang kita bahas dalam video ini. Cerita belum berakhir di sini, yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengejutkan. Ironi terbesar dari kisah Habibie adalah ini. Setelah semua yang ia lakukan, setelah rupiah diselamatkan, setelah sistem perbankan distabilkan, setelah reformasi besar-besaran dijalankan, rakyat Indonesia justru tidak memilihnya untuk melanjutkan kepresidenan. Di sisi lain dari pemulihan rupiah, ada penurunan daya beli masyarakat yang sangat nyata, serta kurangnya kepercayaan publik terhadap presiden yang dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie. Karir politiknya berakhir di sana. Seorang pria yang mungkin telah mencegah keruntuhan total sistem keuangan Indonesia pergi tanpa tepuk tangan dari institusi yang seharusnya paling menghargai pekerjaannya. Tapi warisannya tetap hidup dalam dua bentuk yang sangat berbeda. Sisi terangnya, independensi Bank Indonesia yang ia perjuangkan, IHSG yang pulih, dan rupiah yang kembali ke level yang bisa bernafas. Semua itu menjadi fondasi stabilitas ekonomi Indonesia di era berikutnya. Sisi gelapnya, bom fiskal obligasi rekap yang terus menggerogoti ruang belanja sosial Indonesia dan nama-nama pengemplang BLBI yang sebagian sampai hari ini belum tuntas ditagih oleh negara. Jadi, apakah Habibie benar-benar menyelamatkan Indonesia atau hanya memindahkan bencana ke masa depan? Jawabannya, keduanya benar sekaligus. Habibie menyelamatkan Indonesia dari kehancuran total di tahun 98. Itu fakta yang tidak bisa diperdebatkan. Tapi, cara ia melakukannya meninggalkan warisan fiskal yang generasi demi generasi masih menanggungnya. Dan mekanisme penyelamatan itu juga membuka celah korupsi raksasa yang tidak pernah benar-benar ditutup. Tapi yang paling menarik bukan soal benar atau salahnya kebijakan itu. Yang paling menarik adalah pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa kita selalu memilih untuk merayakan sisi terang seorang pemimpin dan memilih untuk melupakan sisi gelapnya? Sejarah selalu menyimpan lebih banyak lapisan dari yang terlihat di permukaan. Dan kisah Habibie adalah bukti
bahwa tidak ada pemimpin yang benar-benar pahlawan tanpa celah dan tidak ada juga yang murni penjahat. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah keputusan Habibie untuk menerbitkan obligasi rekap itu sebuah pengorbanan yang terpaksa atau sebuah kesalahan kebijakan yang bisa dihindari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu perspektif kalian. Kalau video ini membuka wawasan baru buat kalian, like dan subscribe, karena masih banyak kisah seperti ini yang menunggu untuk diungkap. Sampai jumpa di video berikutnya.